Selamat datang di sesi penelusuran sejarah kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah nyata yang jujur saja rasanya lebih mirip mitos. Kita akan membahas seseorang yang ambisi dan pencapaiannya itu begitu luar biasa, sampai-sampai sejarah harus menempelkan gelar agung di belakang namanya. Ya, tebakan Anda benar, kita sedang membicarakan Alexander Agung. Nah, di sesi kali ini kita nggak cuma mau bahas hafalan tanggal atau nama tempat yang membosankan, nggak. Kita akan kupas tuntas topik ini dengan cara yang singkat, padat, tapi pastinya komprehensif. Kita bakal melihat langsung anatomi dari sebuah penaklukan masif dan gimana sebuah kekaisaran raksasa bisa runtuh dalam sekejap di tangan seorang ahli strategi yang benar-benar brilian. Jadi siapkan fokus Anda, karena perjalanan kita kali ini bakal bergerak super cepat. 0. Kosong. Nah, dalam dunia militer, angka ini sebenarnya adalah sebuah kemustahilan statistik, ya kan? Terutama buat seseorang yang menghabiskan hampir seluruh masa dewasanya di medan perang. Angka 0 ini mewakili jumlah kekalahan Alexander Agung dalam pertempuran besar. Coba bayangkan itu sebentar. Menghadapi medan perang yang asing, cuaca ekstrim dan musuh yang jumlahnya seringkali jauh lebih besar, dia sama sekali nggak pernah kalah. 0 besar. Angka ini secara instan mengukuhkan reputasinya, bukan cuma sebagai jenderal, tapi sebagai penakluk yang benar-benar tak terkalahkan. Terus gimana coba cara seseorang mempertahankan rekor tanpa cacat seperti ini di era di mana komunikasi dan logistik itu masih sangat terbatas? Nah, itulah teka-teki utama yang bakal kita pecahkan bareng-bareng sekarang. Dan teka-teki itu rasanya makin bikin penasaran kalau kita lihat rentang waktunya 334 hingga 323 sebelum Masehi, berarti cuma sekitar 11 tahun. Dalam waktu yang luar biasa singkat ini, Alexander dan pasukannya nggak cuma sekedar menang perang, mereka berhasil menaklukkan Kekaisaran Persia yang saat itu adalah negara adidaya yang sangat dominan, ditambah lagi wilayah-wilayah luas di sekitarnya. Jadi, poin krusialnya di sini adalah betapa padatnya kampanye ini. Logikanya nih, mengguringkan kekaisaran raksasa yang udah berdiri berabad-abad, itu kan harusnya butuh waktu beberapa generasi. Persia itu ibarat masalah militer yang mustahil dipecahkan. Wilayahnya luas banget, tapi Alexander menyelesaikan semuanya dalam sekejap mata. Ini bukan cuma soal kemenangan biasa, ini ibarat merekayasa ulang peta dunia dengan kecepatan kilat. Bagian 1. Jeniusnya taktik perang Alexander. Nah, apa yang benar-benar menarik dari Salindia ini adalah kecepatan dan rekor tanpa kekalahan tadi itu sama sekali bukan hasil keberuntungan. Kita bisa lihat perbandingan taktis yang jadi fondasi utama kemenangannya, taktik phalanx yang bekerja sama dengan kavaleri cepat. Ini nih, inti analisis teknik militernya yang paling krusial. Jadi pasukan phalanx ini adalah barisan infanteri yang formasi berdirinya super rapat dan mereka bawa tombak panjang yang namanya sarissa. Panjangnya bisa sampai 5 meter. Mereka ini bertindak sebagai fondasi statis. Ibaratnya dinding mematikan yang nggak bisa ditembus, yang terus maju menekan dan mengunci pergerakan musuh di satu titik. Nah, saat musuh udah terjebak dan sibuk ngadepin dinding tombak ini, disitulah kavaleri cepat Alexander masuk. Kavaleri ini ibarat palu penghancurnya. Mereka pakai mobilitas tinggi untuk menghantam titik lemah musuh, biasanya dari titik buta, sayap, atau dari belakang, dengan kecepatan dan kekuatan yang brutal. Konsep palu dan landasan inilah bukti nyata kejeniusan strateginya. Phalanx nahan musuh layaknya landasan besi, sementara kavaleri cepat menghantam keras layaknya palu. Benar-benar taktik mematikan yang gak ada tandingannya di masa itu. Lanjut ke bagian 2, memimpin dari garis depan. Tapi begini, taktik sebrilian apapun di atas kertas itu nggak akan ada artinya tanpa eksekusi berdarah langsung di lapangan. Pertanyaannya, gimana caranya Anda meyakinkan puluhan ribu orang buat berjalan ribuan kilometer dari rumah dan melawan musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat? Jawabannya ada di gaya kepemimpinannya. Memimpin langsung di garis depan. Ini bukan cuma kiasan loh, ini fakta historis yang absolut. Dan ini dengan sangat jelas menunjukkan kenapa pasukannya rela mati buat dia. Alexander itu nggak cuma duduk manis di atas bukit ngasih perintah sambil minum anggur, enggak. Dia ada di atas kudanya yang terkenal, Bucephalus, dan memimpin langsung formasi kavaleri menembus jantung pertahanan musuh. Dia ikut berdarah, dia ikut terluka, dan dia ambil resiko yang sama persis dengan prajurit pangkat terendahnya sekalipun. Otoritas magis dari seorang pemimpin yang berani ambil resiko terbesar inilah yang bikin moral pasukannya nggak bisa dipatahkan. Jadi, taktik militer jenius dipadukan dengan keberanian absolut di garis depan, itulah resep utama kemenangannya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, jejak kampanye penaklukan singkat. Oke,
Mari kita lihat hasil nyata dari kombinasi mematikan tadi. Coba perhatikan rute penaklukannya di sini. Mulai dari Yunani, turun menaklukkan Mesir, lalu putar balik menyapu habis seluruh daratan Kekaisaran Persia yang luasnya minta ampun, dan terus maju nggak ada matinya sampai nyaris menyentuh India. Jarak sejauh ini bukan cuma sekedar angka di peta. Ini adalah perjalanan ribuan kilometer melewati pegunungan bersalju, gurun yang panasnya membakar, dan sungai-sungai yang ganas. Dan ingat, semuanya dilakukan dengan jalan kaki atau naik kuda di zaman kuno. Skala fisik dari pergerakan ini tuh benar-benar masif. Alexander memproyeksikan kekuatan militernya dari pinggiran Eropa melintasi benua Asia dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Bisa dibilang, dia menjahit dunia yang dulunya terpisah-pisah cuma pakai ketajaman strateginya aja. Bagian 4. Warisan abadi era Helenistik. Kalau cerita Alexander ini cuma soal penaklukan dan pertumpahan darah, dia mungkin cuma bakal diingat sebagai penghancur. Tapi nyatanya, apa yang dia bawa itu jauh lebih tahan lama dari sekedar dominasi politik. Penaklukannya bukan cuma soal merampas tanah, tapi juga soal peleburan peradaban. Dimanapun pasukannya berpijak dari Mesir sampai ke pinggiran India, mereka menyebarkan budaya, arsitektur, filsafat, dan bahasa Yunani. Nah, inilah yang kita kenal sebagai era Helenistik. Dia mendirikan puluhan kota, banyak diantaranya bahkan dikasih nama dia sendiri, kayak Alexandria di Mesir, yang ujung-ujungnya jadi mercusuar ilmu pengetahuan dan budaya terbesar karena mencampurkan tradisi timur dan barat. Jadi, apa poin utamanya buat kita? Kampanye militernya itu pada dasarnya bertindak kayak jalan tol super cepat buat pertukaran ide di dunia kuno. Dan tahu nggak, sisa-sisa peradaban Helenistik ini bahkan masih membentuk cara kita berpikir, arsitektur kita, dan sistem yang kita pakai sampai hari ini. Kita akhirnya sampai di rangkuman dari perjalanan sejarah yang epik ini. Seluruh pencapaian Alexander itu berdiri sangat kokoh di atas 3 pilar utama ini. Kampanye yang paling cepat, wilayah yang paling luas, dan hasil yang paling sukses. Sepanjang sejarah, nggak ada kampanye lain yang berhasil menaklukkan wilayah seluas itu dan menyatukan budaya yang begitu beda dalam waktu yang begitu padat tanpa pernah kalah secara strategis satu kali pun. Dia benar-benar mendobrak batas soal apa yang dianggap mungkin oleh manusia pada zamannya, mengubah peta geopolitik dunia secara permanen dalam waktu kurang dari 2 dekade. Kombinasi inovasi taktis dari falangs dan kavaleri, determinasi baja, plus gaya kepemimpinan yang langsung terjun ke medan perang, bikin prestasinya ini rasanya mustahil buat diulangi. Dan hal itu ngebawa kita ke satu pertanyaan yang sangat krusial. Apa sih yang bisa dipelajari oleh para pemimpin modern dari kampanye militer paling cepat dan sukses dalam sejarah ini? Ya, kita mungkin nggak lagi pakai barisan tombak falangs atau menyerbu pakai kavaleri kuda buat kerja sehari-hari, tapi prinsip dibalik kejeniusannya itu sangat abadi. Gimana dia menggabungkan elemen-elemen yang beda buat menciptakan sinergi taktis, layaknya palu dan landasan. Gimana dia berani memimpin dari depan dan ngambil risiko yang sama dengan anak buahnya. Serta gimana dia mengeksekusi visi berskala global dalam waktu super singkat. Itu semua adalah fondasi strategi yang masih sangat relevan hari ini. Entah Anda itu memimpin perusahaan, sebuah tim, atau organisasi, coba dipikirkan gimana Anda bisa menerapkan disiplin dan inovasi terstruktur dari seorang penakluk tak terkalahkan ini. Sebuah bahan renungan yang sangat menarik, bukan? Teruslah bertanya, teruslah menganalisis, dan sampai jumpa lagi di sesi penelusuran sejarah kita berikutnya. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.